Perkenalkan, nama saya Abi Ekca Hanifan dengan NIM 21055311084 dengan dosen pengajar Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT, Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan casting proses, yaitu ada investment casting, continuous casting, dan metal forming process, yang dimana ada hot and warm forming method, primary cold working operation, sheet metal cutting operation. Yang pertama, ada investment casting. Investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Hal tersebut mengacu pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Investment casting merupakan proses pengecoran presisi. Pengecoran jenis ini mampu membuat produk dengan akurasi tinggi dan detail rumit. Cetakan dibuat dengan mengelilingi pola lilin yang dapat dibuang dengan bahan keramik dalam bentuk bubur. Ketika bahan cetakan mengeras, dipanaskan dan lilin dicairkan meninggalkan rongga yang sesuai dengan bentuk bagian yang diinginkan. Cetakan dipanggang untuk menghilangkan semua sisa pola dan untuk menyatukan keramik. Logam cair dituangkan ke dalam rongga ini. Ketika logam mengeras, cetakan keramik pecah dan dikeluarkan dari casting. Pengecoran investasi ini atau investment casting digunakan secara luas untuk bagian yang rumit, biasanya kecil dan presisi, dari paduan kekuatan tinggi. Bilah, turbin, mesin jahit, dan suku cadang senapan, dan lain-lainnya. Kemudian ada proses investment casting. Seperti pada gambar, pola lilin disiapkan dan diproduksi. Nomor 2, kemudian beberapa pola melekat pada spur, sehingga membentuk pohon pola. Pohon pola dilapisi dengan lapisan bahan tahan panas dan dicelupkan ke dalam bubur keramik yang melapisi pola untuk membentuk cangkang luar yang keras di sekitar pola. Kemudian cetakan terbentuk. Setelah cetakan terbentuk, cetakan dibalik dan dipanaskan untuk melelehkan lilin serta membiarkan menetes keluar dari rongga di oven. Selanjutnya, cetakan dipanaskan pada suhu tinggi hingga lebih dari 1037 derajat Celcius untuk memastikan bahwa semua kontamina hilang. Cetakan yang panas juga membantu logam cair mengalir lebih mudah ke dalam rongga. Kemudian logam cair dituangkan. Setelah itu cetakan terlepas dari produk cor. Bagian-bagian produk itu dipisahkan dari spur. Selanjutnya ada metode flash, yaitu bagian dari investment casting. Pada gambar terlihat cara atau proses pada flash method, yaitu pola lilin atau plastik dicetak dengan injeksi, seringkali dalam cetakan non-ferrous berbiaya rendah. Selanjutnya, sejumlah pola dirangkai menjadi satu pada pohon dari lilin atau plastik yang sama sehingga sejumlah bagian dapat dicetak pada satu waktu. Pohon itu terdiri dari sariawan pusat dan pelari cabang yang melekat pada pola. Kemudian, pohon dilapisi dengan mencelupkannya ke dalam bubur, bahan tahan api, dan kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Pohon itu dimasukkan ke dalam labu dan investasi bahan dituangkan di sekitarnya. Meja kerja biasanya digetarkan untuk menyelesaikan bahan investasi dan mengeluarkan kantong udara. Bahan investment dibiarkan untuk mengatur dan kemudian udara kering selama 6-8 jam. Labu dibalik dan dimasukkan ke dalam oven untuk melelehkan lilin atau plastik, biasanya pada suhu 190 derajat Celcius dan digunakan selama sekitar 12 jam. Labu dipanaskan secara bertahap, kemudian ditahan pada suhu sekitar 980 derajat selama sekitar 4 jam untuk melelehkan dan membakar lilin atau residu plastik dan untuk melebur bahan investasi. Logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan. Gravitasi adalah metode pengisian utama, jadi ditumpahkan, tetapi tekanan udara dan gaya sentrifugal juga dapat digunakan. Kemudian check out terjadi. Casting yang di pohon formulir dikeluarkan dari labu dan bahan investasi dipisahkan darinya. Pohon dihilangkan kerak dan dengan cara direndam selama 10-15 menit dalam penanggas garam cair
pada 600 derajat Celcius, diikuti segara dengan celupan air dingin dan pembersihan dan penetralan peredam. Kemudian bagian-bagian dipotong dari pohonnya. Dan yang terakhir, gerbang dan pelar dikeluarkan dari gips. Lalu yang kedua ada shell method. Pada shell method memiliki urutan yang sangat mirip dengan metode flash yang tadi dijelaskan. Perbedaan utama adalah bahwa alih-alih menuangkan massa padat bahan investasi di sekitar pola pohon berlapis tipis, itu dilapisi dengan serangkaian lapisan celup bubur keramik sampai ketebalan cangkang yang diinginkan terbentuk. Ketebalan ini biasanya sekitar 6,3 mm dan tidak diperlukan labu. Sekitar 6 atau 7 celupan mungkin diperlukan, tergantung pada ukuran bagiannya. Metode ini telah menjadi metode yang dominan, meskipun metode flash dapat memberikan definisi permukaan yang agak lebih baik untuk pengecoran karena logam cair mendingin lebih lambat. Lebih sedikit dekarburisasi permukaan terjadi dengan proses shell ini. Proses ini juga memiliki waktu siklus yang lebih pendek. Selanjutnya ada proses pembuatan pola shell method. Pola dibuat hampir mirip dengan proses sebelum-sebelumnya, yaitu flash method. Yang pertama, pola dibuat dalam labu. Setelah dibuat, pola dikeluarkan dari labu, kemudian dipasang pada pohon pola. Dan pada gambar 4, kita lihat pohon pola dicelupkan pada bubur tahan panas, sehingga mengering. Selanjutnya, pohon pola yang sudah dicelup dan mengering didewaks, sehingga lilin-lilin yang ada di dalamnya atau pola yang sebelumnya dibuat dicairkan keluar. Kemudian dipanggang sehingga logam saat penuangannya mudah masuk. Setelah penuangan, lilin dibakar lagi sehingga pola yang tadi dibuat dari bahan bubur tahan panas mencair sehingga produk jadi. Selanjutnya ada continuous casting, yaitu pengecoran kontinu, terutama merupakan metode penggilingan untuk memproduksi ingot, bukan bagian cor diskrit, tetapi digunakan untuk memproduksi beberapa bagian panjang penampang konstan seperti perpipaan. Logam cair terus dipadatkan saat dituangkan dan panjangnya tidak ditentukan oleh panjang cetakan, tetapi oleh lama waktu penuangan dan pemadatan berlanjut. Posisi cetakan paling sering vertikal, dengan bagian atas dan bagian bawah terbuka. Bahan mengalir ke bawah cetakan, yang membentuknya saat mulai mengeras dan keluar dari bagian bawah cetakan. Ruang dibuat untuk logam cair tambahan di bagian atas. Pada gambar ditunjukkan pada nomor 1 yaitu logam cair. Nomor 2 merupakan cetakan berpendingin air. Nomor 3 merupakan saluran masuk dan keluar air pendingin. Nomor 4 pada bagian bawah adalah alat cetakan bergerak yang turun dengan kecepatan yang terkendali untuk memulai operasi. Pada nomor 5 ditunjukkan yaitu batang tuang. Nomor 6 merupakan gergaji potong terbang, dan nomor 7 merupakan roll untuk mengontrol pergerakan batang cor. Selanjutnya ada proses pembentukan logam. Yang pertama ada metode pembentukan panas dan hangat, atau hot and warm forming method. Banyak operasi pembentukan logam dapat dilakukan dengan logam benda kerja, baik panas atau dingin. Operasi yang dibahas dalam bagian ini biasanya dilakukan pada material benda kerja yang telah dipanaskan agar lebih lunak untuk operasi yang terlibat. Logam yang akan dibentuk panas dipanaskan di atas suhu rekristalisasinya. Suhu yang bervariasi untuk setiap bahan, tetapi biasanya sekitar 0,6 kali suhu leleh pada skala Kelvin, atau suhu absolut. Misalnya, baja memerlukan suhu di atas sekitar 1800 Fahrenheit. Pembentukan hangat melibatkan pemanasan hingga suhu 30 hingga 60% dari titik leleh. Sedangkan pembentukan dingin terjadi ketika suhu logam di bawah 30% dari suhu leleh. Yang pertama ada proses hot rolling. Biasanya diterapkan untuk mengubah batangan menjadi mekar atau billet atau lempengan, dan untuk membuat bentuk-bentuk ini menjadi bentuk yang dapat dijual. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirnya tidak seragam.
memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori. Dengan dilakukannya proses hot rolling, struktur material tuang dapat dikonversi menjadi struktur material tempat atau rock structure. Rock structure adalah yang memiliki butir-butir yang lebih halus dan rapi. Kondisi butir tersebut menjadikan material bersifat lebih daktil. Di samping itu, proses hot rolling juga dapat menutup lubang-lubang kecil di dalam material atau pori-pori tadi. Setiap material memiliki suhu pengerolan panas yang berbeda. Pada aluminium paduan, suhu yang digunakan sekitar 450 derajat Celcius. Baja paduan menggunakan suhu pengerolan sekitar 1250 derajat Celcius. Sedangkan material tahan panas menggunakan suhu pengerolan 1650 derajat Celcius. Pada prosesnya, logam yang dipanaskan dilewatkan di antara dua roll seperti pada digambar, yang jaraknya kurang dari ketebalan logam. Rotasi roll menggerakkan logam ke depan, meremas dan memanjangkannya. Yang kedua ada hot drawing or cupping. Adalah proses untuk membuat bentuk cangkir dengan kedalaman tertentu, biasanya lebih dari beberapa kali ketebalan sok, dan tabung dan silinder tebal dan mulus dari bunga, plat datar, atau lembaran, atau heated plate. Bagian-bagian berbentuk tabung dapat dibuat ketika cangkir yang dibentuk dalam satu operasi tersebut dipanaskan kembali dan digambar ulang ke diameter dayung yang lebih sempit. Pada gambar, seperti terlihat, dilakukan pada die dan punch. Yang pertama, disiapkan heated plate yang mau dibuat menjadi tube atau cangkir atau cup. Pertama, heated plate dipunch hingga membentuk seperti pada gambar A, kemudian dipanaskan kembali dan dipunch kembali seperti pada gambar B. Kemudian dilakukan lagi seperti pada gambar C sehingga menghasilkan produk atau finished cylinder or tube pada gambar bagian D yang paling kanan. Selanjutnya ada extrusion. Dalam proses ini, logam dipaksa melalui lubang die yang memberikan bentuk penampang yang seragam. Meskipun operasi dapat dilakukan dengan banyak logam dingin, proses yang biasa adalah memanaskan logam ke kisaran plastik untuk memudahkan transisi. Ingot atau billet yang dipanaskan dimasukkan ke dalam ruangan yang disebut wadah. Sebuah ram, biasanya bertenaga hidrolik, memaksa material melalui lubang die. Gambar menunjukkan ekstrusi langsung atau logam dimasukkan ke dalam die sehingga menghasilkan bentuk atau pola yang kita inginkan. Ada dua extrusion, yaitu extrusion indirect dan surrounded. Yang pertama, dalam variasi proses indirect extrusion, ram berlubang dan logam dipaksa mundur melalui die dan masuk ke ram. Gesekan berkurang karena logam tidak harus mengalir di sepanjang dinding ruang ekstrusi, tetapi kesulitan dalam mendukung dan menghilangkan ekstrusi membuat proses menjadi canggung. Seperti pada gambar, ekstrusi tidak langsung, billet logam didorong oleh die, sehingga logam yang diekstrusi keluar. Kemudian ada surrounded process, digunakan untuk ekstrusi logam besi. Pengoperasiannya sama dengan logam lain kecuali billet baja yang akan diekstrusi dipanaskan sampai kisaran suhu rekristalisasi dan kemudian dilapisi dengan kaca cair yang melumasi dan mengisolasi logam saat didorong melalui die. Benda kerja biasanya diluruskan setelah untuk menghilangkan chamber dan twist yang mungkin terjadi. Yang keempat ada forging. Forging atau penempaan adalah proses deformasi, di mana benda kerja ditekan di antara dua die atau cetakan penekan. Dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur atau perlahan. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Diperlukan peralatan yang mampu menekan gaya tekan. Aluminium biasanya ditempa isothermally pada suhu 300 hingga 450 derajat Celcius. Banyak komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi diproduksi dengan cara ditempa.
Yang pertama ada open die drop hammer forging. Melibatkan pukulan berulang dengan palu berwajah datar bertenaga atau alat dengan bentuk sederhana. Benda kerja tidak dibatasi. Operasinya sama dengan yang biasanya dilakukan oleh pandai besi, di mana operator memposisikan dan mengarahkan benda kerja untuk setiap pukulan. Proses ini juga digunakan untuk tempat yang terlalu besar, untuk cetakan-cetakan, dan untuk jumlah kecil dan situasi di mana jadwal tidak mungkin pembuatan cetakan. Pada gambar diperlihatkan proses pukulan berulang dengan operasinya dilakukan atau diposisikannya dengan manual sehingga membentuk produk. Yang kedua ada impresi die forging. Berbeda dari penempaan palu atau pada pandai besi karena cetakannya tertutup. Ada dua bagian die atau cetakan. Salah satunya diikat ke ram mesin tempat dan yang lainnya ke mesin. Pukulan tekanan berulang atau tekanan hidrolik atau mekanis yang berat menyebabkan logam pada kerja mengalir ke dalam rongga cetak atau membentuk pola, mengambil bentuknya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Operasi ini menghasilkan kelebihan logam yang disebut flash di sekitar tepi penempaan. Flash mendingin dan mengeras sebelum keseimbangan penempaan dan membantu mengisi bagian cetakan yang tidak terisi. Kemudian ada bagian dari impresi die forging, yaitu yang pertama drop forging. Drop forging adalah cetakan die forging menggunakan drop hammer. Drop hammer adalah mesin yang menggunakan gravitasi, udara atau tekanan uap untuk membuat pukulan berulang terhadap benda kerja. Dengan hammer drop gravitasi, ram yang sangat berat diangkat di atas cetakan dan kemudian dilepaskan terhadap benda kerja. Tindakan menekan kemudian diulang sampai benda kerja telah mencapai bentuk yang diinginkan. Gaya tumbukan membantu operasi penempaan. Drop hammer bertenaga menggunakan udara, uap, atau tekanan hidrolik untuk menambah gaya ke bawah. Yang kedua ada proses precision forging. Adalah variasi tempat cetakan-cetakan dengan proses penempaan yang dikontrol ketat. Lebih ekstensif, ukuran belangko yang dikontrol secara akurat dan cetakan yang dirancang dengan cermat, sehingga tempat yang dihasilkan mendekati bentuk jaring yang diperlukan. Proses ini sangat mengurangi jumlah permesinan pasca penempaan yang diperlukan. Hal ini karena dapat mengurangi draft dinding samping dari 0 sampai 1 derajat dan memungkinkan dinding tempat yang lebih tipis, jari-jari yang lebih kecil, dan permukaan yang lebih halus. Precision forging ini bisa mengurangi produksi flash atau sisa. Bahkan pada beberapa pengoperasian precision forging mampu memproduksi produk tanpa flash. Seperti pada gambar, kita lihat benda kerja dimasukkan pada cetakan yang terdapat punch bawah dan punch atas. Setelah penempaan, benda kerja akan membentuk pola karena tekanan dari punch atas dan punch bawah. Lalu yang ketiga ada flashless forging. Dicirikan oleh tidak adanya logam berlebih atau flash yang juga tidak terlepas di antara bagian die dalam penempaan die tertutup. Kelebihan logam seringkali diperlukan untuk memastikan pengisian yang tepat dari semua bagian rongga cetakan, terutama ketika operasi membutuhkan deformasi tinggi dari benda tempat. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan flash, meskipun tidak semua kelebihan logam, ketika bagian tersebut memiliki lubang tengah, misalnya pasang roda gigi, adalah dengan membatasi kelebihan logam ke lubang tengah tersebut. Kontrol pada flashless forging tergolong lebih sulit dibandingkan dengan closed die forging yang menghasilkan flash. Bentuk cetakan yang tertutup dengan benda kerja yang dimasukkan secara utuh menyebabkan kebutuhan gaya untuk flashless forging menjadi besar. Selain itu, volume awal benda kerja dengan volume rongga cetakan juga harus diperhatikan supaya memperoleh toleransi ukuran yang diinginkan. Seperti gambar yang kita lihat, benda kerja dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian benda kerja dipunch pada daya bagian atas atau ram dengan gaya sehingga menghasilkan benda kerja yang diinginkan menggunakan tekanan. Selanjutnya ada press forging.
Berbeda dari penempaan jatuh atau drop forging, bahwa tindakan penempaan hasil dari tindakan meremas lambat daripada dampak seperti palu. Tindakan ini menghasilkan deformasi yang lebih seragam di seluruh benda kerja, menghasilkan akurasi dimensi yang lebih besar dan lebih sedikit kebutuhan untuk draft dinding samping. Detail permukaan yang halus, mesin press yang digunakan untuk press forging biasanya hidrolik. Proses ini paling cocok untuk membentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya ada offset forging. Adalah operasi yang meningkatkan diameter benda kerja sambil memperpendek panjangnya. Ini adalah bahan panas yang setara dengan pos dingin. Bahan benda kerja biasanya dalam bentuk batangan, di mana kepala atau bagian berdiameter lebih besar lainnya diproduksi oleh proses tersebut. Satu bagian dari die menahan palang sementara, bagian lain dari die dipaksa melawan secara aksial, menyebabkan logam mengalir dan mengisi rongga die. Biasanya hanya bagian dari bar yang diperlukan dipanaskan. Membuat kepala baut adalah aplikasi yang paling umum. Selanjutnya ada roll forging, melibatkan penempatan stok batang yang dipanaskan di antara dua roll bertenaga silinder atau semi-silinder yang memiliki rongga berbentuk di permukaannya. Benda kerja berkurang diameter atau ketebalannya, tapi bertambah panjang dan seiring perubahan bentuk. Roll die dapat memiliki banyak rongga berdampingan ketika operasi penempaan membutuhkan lintasan yang berurutan dengan cetakan yang berbeda. Proses roll forging ini dapat digolongkan sebagai proses penempaan atau forging maupun proses pengerolan atau rolling. Akan tetapi secara umum roll forging diklasifikasikan sebagai proses penempaan atau forging meskipun menggunakan roll. Hal tersebut karena roll pada roll forging tidak berputar terus-menerus, namun hanya berputar di bagian tertentu pada benda kerja sesuai perubahan bentuk yang diinginkan. Jadi pada roll forging ini ada bagian tertentu yang akan memforging benda atau plate atau stok benda kerja. Jadi tidak setiap saat berputar. Selanjutnya ada isothermal forging. Isothermal forging adalah proses penempaan di mana cetakan juga ikut dipanaskan sehingga mencapai suhu yang sama dengan suhu benda kerjanya. Karena cetakan dan benda kerja yang digunakan sama-sama panas, jenis material cetakan harus diperhatikan. Cetakan yang digunakan biasanya berbahan nikel paduan atau molybdenum paduan. Die atau cetakan tidak mendinginkan penempaan, sehingga memungkinkan untuk ditempa dengan tingkat renggangan yang sangat lambat. Selain itu, suhu yang tinggi juga menyebabkan gaya penempaan menjadi rendah dan laju material di dalam rongga cetakan menjadi lebih meningkat. Pendekatan ini tumpang tindih dan memiliki tujuan yang sama seperti penempaan presisi, untuk menghasilkan tempa yang lebih dekat dengan bentuk bersih dari bagian yang sudah jadi. Kita lihat pada di gambar, ada yang memiliki suhu yang sama dengan benda kerjanya. Cetakan atas dan cetakan bawah disatukan, ditutup dengan gaya dipres sehingga benda kerja membentuk pola. Dan juga suhu pada cetakan dan suhu benda kerja sama, T1 sama dengan T2. Lalu kemudian ada swagging, biasanya merupakan operasi pembentukan dingin. Namun dalam beberapa situasi dilakukan pada benda kerja yang dipanaskan juga. Permukaan akhir kemudian lebih rendah daripada yang dicapai dalam swagging dingin, tetapi berbeda bahan yang dapat dikeraskan benda kerja bekerja lebih baik saat swagging panas. Kemudian ada ring rolling, adalah proses untuk membuat bagian-bagian berbentuk cincin dari penampang tertentu dengan menggulung belangko berbentuk cincin di antara roller yang mengontrol diameter, lebar, tinggi, dan bentuk penampang. Penampang cincin mungkin memiliki elemen persegi, panjang, atau kontur. Jadi kita lihat pada gambar, bentuknya seperti cincin adalah benda kerjanya. Kemudian tabung pada gambar adalah gulungan yang menekan
benda kerja. Ada dua gulungan yang menekan benda kerja. Dan ada juga gulungan tepi yang menekan untuk ketebalannya juga. Selanjutnya ada piercing. Piercing atau kadang disebut rotary piercing adalah proses pembuatan pipa seamless berdinding tebal. Dalam proses ini, batang dipanaskan dilewatkan di antara dua rol tirus yang dimiringkan pada sudut yang berlawanan sekitar 6 derajat dari sumbu batang yang dipanaskan. Bar didorong ke depan terhadap mandril runcing. Tekanan dan kemiringan rol cenderung meratakan batang yang menyebabkan retakan kecil di tengah. Mandrel digunakan untuk membentuk dan mengukur rongga internal yang membentuk di tengah stok benar. Gulungan berputar ke arah yang sama dan berorientasi pada sumbu yang sedikit miring ke sumbu bagian. Seperti pada di gambar, roll piercing, gulungan atau roll berputar ke arah yang sama sehingga membuat batang atau bar terdorong menuju mandrel. Mandrel berfungsi untuk melubangi batang sehingga membentuk pipa atau bentuk yang kita inginkan. Roll juga berfungsi untuk menekan bar sehingga batang memiliki retakan kecil di tengah. Selanjutnya ada pipe welding, melibatkan pembuatan pipa dari strip yang dipanaskan dengan menggulung membentuknya menjadi bentuk silinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup sehingga mereka menyatu bersama untuk membentuk lasut. Scalp juga bisa dibentuk roll sehingga ujung-ujungnya tumplak tindih dan membentuk sambungan pangkuan. Selanjutnya juga ada hot spinning, adalah pemintalan logam dengan bahan yang dipanaskan sebagai pengganti bahan dingin. Dua aplikasi umum adalah penutupan ujung tabung atau wadah silinder dan pemintalan stok plat berat. Selanjutnya ada primary cold working operation atau operasi pendinginan. Yang pertama ada rolling. Cold rolling adalah proses di mana logam dilewatkan melalui roller pada suhu di bawah suhu rekristalisasi. Logam dikompres dan diperas meningkatkan kekuatan luluh dan kekerasan logam. Cold rolling adalah proses umum dalam produksi lembaran, strip, atau batang dan bentuk batang baja dan bahan lainnya. Tingkat tegangan yang ada menentukan sifat dan kekerasan bahan jadi. Cold rolling juga bisa dibilang merupakan tahap finishing. Proses pengerolan ini menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Selain itu, cold rolling menghasilkan produk yang dengan dimensi yang lebih baik dan menghasilkan produk dengan kekuatan serta kekerasan yang lebih tinggi. Hampir sama dengan proses rolling yang sebelumnya, di mana ada dua roll dan batang yang di rolling, yang dimana roll ini berfungsi untuk menekan sehingga batang menjadi panjang dan tipis, membentuk bentuk yang kita inginkan. Yang kedua ada cold drawing, adalah metode umum untuk mengurangi ukuran kawat, batang, pipa, dan bentuk lainnya yang merupakan operasi berbeda dari deep drawing. Ini juga dapat dilakukan bersama dengan penggulungan dingin atau ekstrusi untuk menghasilkan bentuk penampang khusus. Proses cold drawing ini menghasilkan produk akhir yang konsisten secara dimensi, sekaligus meningkatkan hasil dan kekuatan tarik. Permukaan yang dihasilkan bersih dan bebas dari kerat atau cacat. Kerak dan kotoran, jika ada, harus dihilangkan dari logam sebelum mulai proses drawing ini. Dan pelumas biasanya digunakan untuk memfasilitasi operasi. Pada gambar, contohnya sebuah pipa atau batang kabel didorong atau dimasukkan kepada die atas dan bawah sehingga menghasilkan pipa yang lebih kecil. Selanjutnya ada sheet metal cutting operation atau proses pemotongan. Yang pertama ada shearing. Sering mengacu pada pemotongan lembaran logam dalam garis lurus tanpa pembentukan dan tanpa pelelehan atau oksidasi. Namun potongannya mungkin melengkung serta dalam garis lurus. Dalam proses geser biasa, lembaran logam terletak pada bagian perkakas yang lebih rendah, die. Pemotongannya terjadi ketika pukulan turun ke bawah
ke dalam benda kerja lembaran logam. Lembaran dipotong dan juga berbentuk ke arah bawah. Ketika kekuatan pukulan memasuki benda kerja melebihi kekuatan logam, benda kerja patah. Seperti pada gambar, nomor 1 ada die dan punch. Dan benda kerja yang semulanya memiliki ketinggian. Kemudian punch memukul ke bawah dengan gaya sehingga terjadi deformasi plastis sehingga benda kerja bengkok. Selanjutnya benda kerja di punch dengan gaya yang lebih sehingga pada akhirnya benda kerja patah. Selanjutnya ada nibbling. Adalah proses lembaran logam di mana potongan panjang dibuat dengan meninju serangkaian lubang atau celah di atas benda kerja, seperti pada gambar. Contohnya, kumpulan lubang saling tumpang tindih tersebut akan membentuk garis potong. Secara sederhana, nibbling merupakan rangkaian proses pancing yang membentuk lubang saling berpotongan sehingga menghasilkan garis potong dengan pola tertentu. Prinsip kerja pada nibbling secara sederhana yaitu benda kerja ditempelkan pada die dalam posisi yang diinginkan. Selanjutnya, punch memulai menekan benda kerja hingga membentuk lubang. Punch kemudian diangkat dan digeser sampai posisi tertentu, namun masih berpotongan dengan lubang sebelumnya. Tekan punch hingga berbentuk lubang yang kedua. Ulangi proses ini hingga garis potong yang diinginkan terbentuk. Biasanya tekan beroperasi pada 300 hingga 900 pukulan per menit. Selanjutnya ada slitting. Adalah proses operasi geser yang membagi lembaran atau lembaran logam melingkar menjadi lebar yang lebih sempit. Pemotongan melingkar yang ditinggikan ini di satu ujung cocok dengan ruang antar pemotong melingkar di ujung lainnya. Tepi tajam berbentuk operasi mengorok. Operasi ini biasanya dilakukan di lini mesin yang memasukkan bahan lembaran yang digulung ke mesin slitting dan menggulung kembali stok setelah slitting. Tepi biasanya dibuat celah untuk memastikan lebar yang akurat dari bahan celah. Selanjutnya ada proses blanking. Blanking merupakan pemotongan lembaran logam dalam satu langkah untuk memisahkan potongan dari lembaran yang lebih besar. Blanking menggunakan alat yang disebut punch dan die. Punch adalah pengepres, sedangkan die merupakan landasannya atau alasnya. Punch dan die biasanya berupa pasangan as dan lubang, di mana bentuk penampangnya akan mempengaruhi hasil kerja. Seperti pada gambar, lembaran logam dipres dengan punch hingga memotong atau menghasilkan blank bagian yang digunakan. Pada gambaran di bawah juga diperlihatkan strip atau lembarannya di punch di antara die sehingga menghasilkan blank. Ada kelebihan dari blanking ini yaitu beberapa keunggulan proses blanking. Proses cepat, limbah dapat digunakan kembali atau didaur ulang, tapi tergantung jenis materialnya. Murah dan efektif untuk volume produksi yang sedang hingga besar, dan dapat menghasilkan bentuk blank yang sama secara bersamaan. Ada juga kekurangan blanking, yaitu berupa harga perlengkapan mesin mahal dan perlu proses finishing untuk menghilangkan bagian tepi yang runcing. Selanjutnya ada bagian dari blanking. Yang pertama ada steel rule die blanking. Metode ini sangat cocok untuk produksi suku cadang dalam jumlah lebih rendah yang terbuat dari bahan yang lebih lembut seperti kulit, karet, lembaran plastik, serat, dan kertas karton. Ini terdiri dari strip tipis baja keras yang ditekuk ke bentuk bagian yang dikosongkan dan ditahan di dasar kayu atau bahan lainnya. Tepi strip yang terbuka dipertajam. Daya dipasang pada press ram pada permukaan yang berlawanan di tempat tidur tekan. Ada pukulan baja keras yang terbuat dari stok datar dan dipotong menjadi bentuk kosong. Selanjutnya ada dinking. Mirip dengan aturan baja die blank, karena pemotongannya dilakukan dengan pisau tepi yang dapat menahan permukaan datar. Dalam variasi ini, pemukulan seperti pisau dan dudukannya semua terbuat dari satu bagian baja, dikeraskan dan diasah di bagian ujungnya. Selanjutnya ada cut off.
Operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock, biasanya dengan satu garis potong. Operasi ini seringkali merupakan yang terakhir dari urutan cetakan progres, di mana sejumlah pengosongan, penusukan, pembentukan, dan operasi lainnya paling baik dilakukan pada benda kerja saat masih melekat pada stok, dan operasi pemutusan adalah yang terakhir untuk membuat bagian diskret. Selanjutnya ada parting, mirip dengan cut off di mana part dipisahkan dari bahan strip, kecuali parting menyiratkan bahwa beberapa material dihilangkan dalam operasi, sedangkan cut off menyiratkan pemotongan hanya sepanjang satu garis, seperti pada gambar di bawah, di mana stoknya diparting sehingga menjadi bentuk yang diinginkan dan menghasilkan scrap juga. Selanjutnya ada operasi pancing atau pemukalan. Adalah operasi kerja tekan yang digunakan untuk menghasilkan lubang pada bahan lembaran. Operasi ini merupakan variasi dari blanking, identik dalam hal potongan terpisah. Pancing menghasilkan lubang. Potongan yang terpisah dari proses pancing adalah limbah atau scrap, yang juga disebut slab. Lembaran yang tersisa adalah bagian yang diinginkan. Pancing menggunakan alat yang disebut punch dan die. Punch adalah pengepres, sedangkan die merupakan landasannya. Punch dan die biasanya berupa pasangan as dan lubang, di mana bentuk penampangnya akan mempengaruhi hasil pekerjaan. Sama seperti proses pemotongan lembaran lainnya, proses pancing memiliki parameter yang perlu diperhatikan, yaitu gaya pemotongan, kelonggaran dimensi linear antar punch dan die, kelonggaran sudut die, sudut potong pada punch dan die. Ada bagian dari pancing, yaitu pertama turut pancing, dilakukan pada mesin yang memiliki dua tabel pengindeksan yang disinkronkan, satu berisi pukulan dan yang lainnya berisi cetakan yang cocok. Benda kerja dapat dipindahkan baik secara manual, seringkali dengan bantuan template, atau dengan kontrol numerik komputer untuk menempatkan benda kerja di bawah pukulan operasi. Ketika ada beberapa lubang yang akan diproduksi, benda kerja dipindahkan berturut-turut ke lokasi yang ditentukan dan press disingkirkan di setiap posisi. Ketika ada lubang dengan beberapa ukuran, mekanisme turret dapat mengindeks untuk menyajikan pukulan dan die dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua ada notching, adalah pancing atau menusuk terbentuk di tepi benda kerja. Tepi strip atau benda kerja atau blank menjadi bagian dari perimeter potongan dilepas. Operasi dilakukan ketika bentuk blank terlalu rumit untuk dimasukkan sepenuhnya ke dalam blanking die. Untuk pekerjaan dengan kuantitas rendah saat provokasi yang rumit tidak dapat dibenarkan untuk membebaskan material untuk operasi pembentukan atau menggambar berikutnya atau drawing, atau untuk menghilangkan material yang terdistorsi dalam operasi selanjutnya. Seperti kita lihat pada gambar, hanya tepi pada strip atau blank yang dipotong. Selanjutnya ada trimming. Trimming adalah proses pemotongan yang dilakukan pada lembaran logam yang dibentuk untuk menghilangkan logam berlebih serta menetapkan ukuran. Istilah ini memiliki arti dasar yang sama seperti pada proses tempa. Digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang terjadi sebagai akibat dari beberapa proses lainnya seperti casting, forging, forming, atau deep drawing. Pengoperasiannya mirip dengan blanking, kecuali bahwa benda kerja adalah bagian setengah jadi. Jadi proses ini menghilangkan scrap, seperti gambar pada yang kanan, scrap dipotong dari bentuk atau bagian yang kita mau. Selanjutnya ada shaving. Shaving adalah proses pemotongan pada lembaran logam yang dilakukan dengan jarak sangat kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan dimensi yang akurat dan potongan tepi yang halus serta lurus. Shaving biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sekunder atau finishing pada bagian yang sebelumnya telah dipotong. Tujuannya adalah untuk memperhalus tepian atau dimensi belangko. Prosesnya mirip dengan blanking, kecuali bahwa kecocokan antara punch dan die sangat dekat. Sangat sedikit logam, hanya beberapa ribu inci, dikeluarkan dari bagian itu. Kemudian ada lancing. Lancing adalah proses gabungan antara pemotongan dan pembengkokan.
atau pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu langkah. Proses tersebut memisahkan sebagian logam dari lembaran, tapi tidak sampai terpisah. Tujuan proses launching adalah memodifikasi geometri di mana tidak ada pengurangan bahan. Launching menggunakan punch dan die dengan desain tertentu. Desain tersebut menentukan bentuk atau sudut bagian benda kerja yang dikerjakan. Punch dan die tersebut terbuat dari bahan baja tool. Seperti pada gambar, launching hanya memotong sebagian sehingga tidak mengurangi atau tidak ada pengurangan bahan. Yang terakhir ada fine blanking. Fine blanking adalah proses pemotongan yang digunakan untuk membentuk blank, lembaran logam dengan toleransi kecil dan tepi yang halus, dalam satu langkah. Pada awalnya, siklus P tekanan dengan proyeksi berbentuk V, menerapkan gaya penahanan Fh terhadap benda kerja. Bentuk V tersebut berdekatan dengan punch untuk mengopresi logam dan mencegah distorsi. Punch kemudian turun dengan kecepatan lebih lambat dari normal. Pelonggaran yang lebih kecil diberikan agar tercapai dimension dan potongan tepi yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.